Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, ucapan hamdalah alhamdulillah adalah ucapan terbaik yang mampu diucapkan oleh lisan, dan tidak ada kata yang lebih baik dari ucapan alhamdulillah. Mengapa? Karena dengan taufik dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla, kegiatan ini akhirnya berlangsung juga, yang mungkin berawal dari diskusi dan perasaan-perasaan kecil, tetapi sebuah rencana yang besar harus dimulai. Karena sesungguhnya yang tersulit adalah untuk memulai. Kadang-kadang ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang di satu sisi kita merasakan kesedihan, kegalauan di dalam hati, melihat kondisi dan kenyataan yang ada. Terkhusus kenyataan yang kita alami, yaitu kaum muda dan generasi muda umat Islam, sungguh dan sungguh sangat menyedihkan sekali. Maka kita berharap melalui kegiatan yang semacam ini, meskipun rasa-rasanya kecil, walau seolah-olah tidak begitu terasa manfaatnya, tetapi itu hanya perasaan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk menurunkan dan mendatangkan berkah yang sangat luas, dan itu semua bermula dan berawal dari hal-hal yang kecil. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kegiatan yang semacam ini bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan tema dan tujuan yang berbeda, sangat kecil sekali prosentasenya. Kegiatan semacam ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih, bila dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang serupa, seminar, workshop, atau kajian-kajian lain, tetapi landasan dan dasar berpijaknya adalah untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan organisasi. Sekali lagi saya sebutkan dari prosentasenya sangat kecil, yang betul-betul demi lillahi azza wa jalla, murni, ikhlas, tulus, sebagai bentuk
penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kecil sekali. Sering-seringnya yang kita dengar dan kita lihat kajian agama, tetapi latar belakangnya adalah organisasi, partai. Na'udzubillah. Meskipun kita tidak mungkin bisa membedah hati, kemudian mengetahui apa maksud dari kegiatan-kegiatan tersebut, namun indikasi itu jelas. Ketika sebuah pengajian diadakan, latar belakangnya adalah organisasi atau partai tertentu, jelas kepentingannya adalah untuk organisasi dan partai tersebut. Maka alhamdulillah kita ucapkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memudahkan langkah kaki untuk menghadiri kegiatan yang semacam ini. Mudah-mudahan dengan semangat, demikian juga keaktifan kita bersama dengan niat yang tulus dan ikhlas tentunya, mudah-mudahan kajian yang semacam ini terus berkembang, semakin dikenal, yaitu kajian agama berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dibangun di atas pemahaman as-salafus salih. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema yang diangkat pada kesempatan pagi ini sebenarnya tema yang menarik. Demikian juga tema ini sangat berkaitan erat dengan kita, terutama di lingkungan kampus, yaitu muda beriman, demikian juga inspiratif sebagai sumber inspirasi untuk dirinya dan untuk orang lain. Karena generasi semacam inilah yang dibutuhkan oleh umat. Selain memiliki semangat yang tinggi, dan itu terpancar dari sifat muda, juga memiliki keimanan. Dengan iman ini, seorang pemuda atau pemudi akan mampu membentengi dirinya dari segala bentuk serangan yang akan bisa mengguncangkan atau bisa menghancurkan akidah, keyakinan Islam yang ada pada dirinya. Demikian juga tidak cukup dengan keimanan yang dia punya. Semestinya setiap pemuda dan pemudi Islam, muslim dan muslimah, semestinya bisa menjadi sumber inspirasi dan juga bisa menjadi sumber spirit bagi yang lain, sehingga roda itu betul-betul bergerak, berjalan, bukan hanya berputar di tempatnya. Karena sebentar saja, tidak begitu lama waktu yang kita perlukan untuk membaca kilas balik sejarah perjuangan para nabi dan para rasul. Demikian juga secara khusus perjuangan umat Islam pada tiap-tiap generasi sejak Nabi Muhammad SAW meninggal dunia sampai saat ini. Maka ternyata yang tampil terdepan adalah kaum muda di antara mereka. Yang tampil ke depan adalah kaum muda di antara mereka. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, usia muda yang kita punya, adalah nikmat besar. Nanti pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla pasti akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban dari kita. Apa yang telah kita perbuat pada usia muda kita saat ini? Pertanyaannya pasti. Maka masing-masing kita harus mempersiapkan jawabannya. Tetapi jawaban yang kita persiapkan semestinya jawaban yang akan mendatangkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak berharap, na'udzubillahi min dzalik, sama sekali kita tidak berharap
jawaban yang kita akan sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla justru akan membuat Allah memurka. Oleh karena itu waktu yang masih tersisa sebelum batas akhir hidup kita yang ditandai dengan datangnya ajal tiba, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk berbuat dan berkarya untuk Islam dan demi kepentingan kaum muslimin secara umum. Dengan demikian pertanyaan itu nanti akan terjawab dengan mudah dan benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Secara khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta kita, dan ini merupakan bagian dari arahan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan dan memaksimalkan usia muda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan, maksimalkan sebaik-baiknya 5 hal. Ada 5 hal yang ditandai secara khusus, dicetak tebal, digaris bawahi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena kelima hal ini mewakili semua bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah limpahkan untuk kita. Salah satu hal yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wasyababaka qabla haramik. Manfaatkan semaksimal mungkin usia mudamu sebelum datang usia tua. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi boleh saja ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Boleh saja kita bertanya, menurut Islam usia muda itu diawali dan diakhiri rentang waktunya seperti apa? Banyak ulama yang berbicara tentang hal ini. Namun wallahu a'lam bissawab, penjelasan terbaik itu datang dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala seorang pakar ilmu agama dalam bidang tafsir, hadis, fikih. Demikian juga memiliki keahlian yang begitu mendalam, menguasai tentang uslub, metode-metode untuk menggali potensi diri, membersihkan jiwa dan mensucikan hati. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala seorang psikolog Islam. Beliau pernah membagi fase-fase kehidupan manusia. Beliau membagi sampai 5 tahapan. Dan di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah zamanus syabab, masa muda. Beliau rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa masa muda itu, artinya seorang itu dikatakan muda atau mudi, pemuda dan pemudi, itu dimulai dari usia 15 tahun dan berakhir sampai usia 35 tahun. Ini usia muda itu dimulai dari 15 sampai 35 tahun. Penjelasan ini penting sehingga kita benar-benar menyadari sasaran dari ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan anak muda. Itu objeknya siapa? Kita termasuk ataukah tidak? Jangan-jangan sudah merasa usia 30, 32, 29, 27, wah sudah tua nih. Biar yang muda-muda saja, adik-adik kelas. Biar yang junior saja. Padahal Anda masih muda. Maka mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala tadi, bahwa usia muda itu berakhir pada usia 35 tahun, genap 35, maka saya yakin yang hadir di sini pun masih tergolong muda. Sekalipun ada yang lebih dari 35, seperti bapak kita yang ada di tiang sana. Meskipun demikian, tetapi
Kita yakin wajah boleh tua, kulit boleh keriput, tulang bolehlah sudah mulai bunyi krek, krek. Tetapi semangat selalu muda. Begitu Bapak ya. Yang penting semangatnya muda. Percuma masih muda, usia 17 tahun, percuma. 17, 18, tapi mentalnya mental bayi, mental bangga, penakut, nggak berani tampil, pesimis, tidak punya obsesi yang positif, tidak punya cita-cita dan tekad, percuma. Karena pada intinya tetap kembali kepada semangat. Tetapi apapun yang terjadi, walhasil ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pagi ini sampai siang nanti, saya berkeyakinan untuk menganggap semua yang hadir di majelis ini, baik ikhwan maupun akhwat, di lantai dasar maupun di lantai 2, lantai 1, semuanya adalah anak-anak muda, muda-mudi, pemuda dan pemudi Islam. Sehingga kita semua yang hadir saat ini masuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi, wa syababaka qabla harami. Wa syababaka qabla harami. Manfaatkan usia mudamu sebelum datang usia tua. Semangat yang semacam ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perlu digali, terus digali, dipupuk. Kemudian tentunya diarahkan. Masa muda itu digunakan untuk apa? Jangan-jangan kita sudah merasa telah berbuat. Oh, saya sampai usia seperti ini juga sudah melakukan ini dan itu. Jangan sampai kita sudah merasa banyak perbuatan dan hasil karya yang sudah kita miliki. Buktinya A, B, C, D, dan E. Namun selain kita menggali semangat, demikian juga spirit, selain kita termotivasi untuk berbuat, maka perlu juga kita mengarahkan mau dikemanakan semangat dan spirit semacam ini bagi kita umat Islam yang masih muda-muda ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah dasar bagi kita untuk berbicara. Tentu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah pegangan kita untuk berprinsip. Karena selama Al-Quran dan hadis yang dipegang sebagai prinsip, tentu dibantu dengan pemahaman para ulama, karena mereka lah yang lebih pantas untuk menjelaskan maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena memang para ulama lah yang paling pantas untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di dalam hadis-hadisnya. Nah, seseorang yang sudah memiliki prinsip semacam ini, dia tidak akan goyah, tidak akan pernah termakan oleh zaman, tidak akan lekang oleh waktu. Ini prinsip seorang muslim dan muslimah, terutama pemuda dan pemudi. Karena kita hidup di dunia, apabila mengandalkan teori, memegang konsep yang tidak dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, itu tidak akan berumur panjang, hanya seumur jagung kata orang. Anda semua yang hadir di sini, di bidangnya masing-masing, di jurusan dan fakultasnya sendiri-sendiri, tentu sudah merasakan apa yang saya sebutkan. Anda semua yang hadir di sini pasti mempelajari sekian banyak teori, sekian banyak konsep, teori A, teori B, teori C, konsep S, konsep X, konsep Y, konsep Z. Bukankah kita semua membaca tahun ini muncul ilmuwan A dengan menawarkan konsep demikian, tapi kemudian 2 tahun berikutnya, 2 tahun berselang, ada lagi ilmuwan B membawa konsep baru, membantah konsep yang pertama. Sudah berjalan sekian belas tahun, sekarang muncul lagi teori baru, untuk menggagalkan teori yang ada sebelumnya. Kan seperti itu terus. Di bidang ekonomi, di bidang pertahanan dan keamanan, di bidang sosial politik, di bidang kesehatan, kedokteran, semua terus. Karena landasannya tidak kokoh dan tidak kuat. Hasil dari
pengamatan manusia sendiri. Sementara Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber berita dan sumber hukum yang murni, pasti. Oleh karena itu, yang perlu kita cermati, ayat pertama yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu ayat yang keterangannya tentang keyakinan bahwa Al-Quran semuanya benar isinya. Tidak ada yang patut untuk diragukan kebenarannya. Ini penting, harus dicermati. Mengapa ayat ini letaknya di awal, bukan di tengah, bukan di akhir? Allah menyatakan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Marilah kita perhatikan ayat ini. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang dekat, yaitu Al-Quran, kemudian diberikan isim isyarah untuk sesuatu yang jauh, dzalika, memiliki makna yang sangat dalam, yaitu lita'zim, untuk menunjukkan Al-Quran itu begitu agung, Al-Quran itu begitu tinggi kedudukannya. Dan Allah pertegas dengan ayat yang setelahnya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Yang mempelajari bahasa Arab tentu pernah mendengar istilah la an-nafiyatu lil jinsi. La yang berfungsi untuk menafikan semua jenis, apapun bentuknya, seperti apapun, kapanpun, yang namanya raib, keraguan-raguan itu ditepis, tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Yang mendalami bahasa Arab tentu bisa merasakan betapa kalimat ini berbobot sekali. Firman Allah, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga Al-Quran itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semuanya benar, kulluhu haqqun, semuanya benar, dari ayat pertama hingga ayat yang terakhir. Semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diragukan. Salihun fi kulli zamanin wa makanin. Al-Quran itu tepat untuk diterapkan dimanapun, kapanpun, untuk siapapun. Ini akidah kita umat Islam. Kalau misalnya ada yang bertanya kok nggak pas ya kalau dipraktekkan sekarang, jawabannya karena keilmuan kita tentang Al-Quran itu masih belum memadai. Kalau Al-Quran tepat untuk diterapkan di zaman ini, kok terus nanti bagaimana teknisnya? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan belajar. Makanya belajar. Semakin orang semangat untuk belajar, semakin banyak waktu yang dia berikan untuk memperdalam pemahaman tentang Al-Quran. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terjawab satu demi satu, sehingga sama sekali tidak ada pertanyaan yang tersisa. Seorang muslim dan muslimah tentu akan terbakar emosinya, pasti akan tersinggung. Yang tidak tersinggung ini yang patut dipertanyakan. Ketika ada fakta terbukti, seorang dosen di sebuah kampus yang mengajarkan nilai-nilai Islam, katanya di hadapan mahasiswa-mahasiswinya dia menginjak-injak mushaf Al-Quran di Surabaya 4 atau 3 tahun yang lalu, sambil mengatakan dia injak-injak Al-Quran di atas lantai di depan mahasiswa dan mahasiswi, sambil mengatakan Al-Quran ini ya sama dengan buku-buku yang lain, ini produk manusia. Na'udzubillah, ini perbuatan kafir yang semestinya harus diminta taubatnya, kalau tidak penggal kepalanya. Penghinaan seperti itu.
Demikian juga seorang muslim dan muslimah harusnya tersinggung ketika ada seorang tokoh, bahkan itu tokoh nasional, mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya produk budaya. Produk budaya. Artinya karena kondisi Arab, kondisi masyarakat Arab waktu itu seperti ini, jahat, banyak kerusakan moral ini dan itu, sudah sekian banyak, maka datang Al-Quran untuk meluruskan budaya mereka. Sehingga Al-Quran itu hanya produk budaya, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ucapan-ucapan dan pernyataan seperti ini jelas-jelas menghina Al-Quran, menghina Islam. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita dan keyakinan ini tidak akan bisa ditawar, tidak boleh bergeser, bahwa Al-Quran semuanya hak, semuanya benar, tidak ada sedikit pun yang patut untuk diragukan. Hal-hal yang masih menjadi tanda tanya bagi kita, sebenarnya sudah ada jawabannya. Para ulama telah menjelaskan secara utuh dan sempurna tentang isi dan kandungan Al-Quran tanpa ada yang tersisa sedikit. Tapi maukah kita meluangkan waktu secukupnya, bukan meluangkan waktu seadanya? Maukah kita meluangkan waktu secukupnya untuk membuka halaman demi halaman kitab-kitab karya para ulama yang telah menjelaskan isi Al-Quran? Bisa kita bayangkan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, betapa sempurnanya Al-Quran dan betapa keras kerja para ulama untuk menjelaskan isi Al-Quran. Sekian banyak para ulama secara khusus menulis dan membahas Al-Quran dari sisi asbabun nuzul. Secara khusus ditulis mengapa ayat ini diturunkan, apa sebabnya. Oh, ada peristiwa ini terjadi demikian di zaman Nabi Muhammad, terjadi perselisihan, bagaimanakah menyikapi dan memutuskan. Lalu Allah turunkan ayat ini. Nabi Muhammad SAW pernah bepergian, kemudian terjadi sebuah kejadian peristiwa. Nabi Muhammad tidak mengerti apa maksudnya, turun ayat menjelaskan. Nabi Muhammad punya keinginan ini dan itu, berharap terus menghadapkan wajah ke arah langit. Ayat Al-Quran diturunkan terus seperti ini. Dan jumlah kitab yang membahas tentang asbabun nuzul tidak sedikit, sekian puluh jilid. Para ulama ada juga yang membahas secara khusus tentang nasakh dan mansukh Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang hukumnya sudah tidak lagi berlaku. Apa ada? Ada ayat-ayat Al-Quran yang secara lafaz masih tercatat, tapi hukumnya tidak lagi berlaku. Ada lagi Al-Quran yang lafaznya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Itu dibahas para ulama, jumlahnya tidak sedikit, sampai beberapa puluh judul. Ada para ulama yang secara khusus membahas tentang ahkam fiqhiyah, tentang tata cara bersuci, salat, puasa, zakat, haji, hukum menikah dan bercerai, berjihad, talak, perbudakan. Secara khusus ayat-ayat itu diambil, dijelaskan. Ada juga para ulama yang secara khusus membahas ayat-ayat yang diturunkan Allah pada musim dingin. Ayat ini diturunkan pada musim dingin, ayat ini diturunkan pada musim dingin. Ada juga yang menjelaskan ayat-ayat yang diturunkan Allah pada musim panas. Lengkap. Ada para ulama yang secara khusus menulis tentang ayat-ayat Makkiyah, Madaniyah. Ayat-ayat yang diturunkan Allah sebelum Nabi hijrah, yaitu ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan Allah setelah Nabi Muhammad hijrah, ayat-ayat Madaniyah. Khusus. Jumlahnya tidak sedikit, banyak. Lengkap pembahasannya. Riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ada yang diturunkan Allah pada saat malam hari.
ada yang diturunkan Allah pada siang hari. Itu semua lengkap dibahas oleh para ulama. Maka sesungguhnya apapun yang kita butuhkan itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Ada yang secara khusus membahas tentang qiraah, cara membaca Al-Quran itu yang baik dan benar seperti apa. Ilmu tajwid, tahsin Al-Quran, menadakan Al-Quran dengan baik dan benar, tidak berlebih-lebihan. Itu semua ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada. Demikian juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lengkap. Puluhan ribu judul buku yang ditulis para ulama menanti kita. Puluhan ribu, bahkan ratusan ribu kalau bisa kita sebut. Bahkan jutaan judul buku karya para ulama sejak tahun 200 Hijriah, ketika masa jaya-jayanya memulai pembukuan di dalam Islam, sampai hari ini sudah 1000 tahun lamanya. Setiap tahun sekian ratus ulama hidup, setiap ulama menulis sekian puluh judul. Itu semua menanti jari jemari kita untuk membuka lembaran-lembarannya. Sudah berapa puluh lembar yang sudah kita baca? Ya paling tidak pertanyaan kecil dan sederhana. Sebutkan 30 saja, nggak usah banyak-banyak. 30 judul buku karya para ulama besar, bukan karya ulama sekarang, yang zaman dulu. Lengkap dengan para penulis namanya, tapi jangan sama. Misalnya, wah, Imam Nawawi ini ada Riyadhus Shalihin, Sahih Muslim, Al-Adhkar. Jangan satu ulama satu kitab. Pertanyaan sederhana yang boleh kita bawa pulang masing-masing nanti ke rumah dan kos-kosannya. Dijawab di sana monggo, nggak dijawab juga terserah. Tapi pertanyaan itu seharusnya terus memburu kita. Ya untuk menggambarkan seberapakah semangat kita untuk mempelajari Islam ini. Workshop, seminar, sampai keluar provinsi, keluar kota, diikuti. Padahal berbayar. Padahal berbayar. Pergi keluar kota, dapatnya ya cuma itu saja. Nah, urusan dunia, nggak gratis lagi. Harus bayar 100.000, 50.000. Untuk mahasiswa murah 75.000, tapi kan berbayar. Dan ini kitab-kitab Islam, alhamdulillah, banyak program-program software yang soft copy, gratis, halal, dilegalkan, bisa dibaca. Lah ya itu Ustaz. Sebenarnya semangat untuk membaca ada, tapi saya sampai sekarang membacanya yang terjemah saja. Membaca bahasa Arab belum bisa. Itu dia jawabannya. Berarti titik permasalahannya di situ. Titik permasalahannya karena kita tidak melengkapi, tidak memiliki alat untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim, mempelajari Islam yang sesungguhnya. Ya, itu masalahnya. Ternyata tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa membaca kitab-kitab gundul. Maka tugas kita yang paling terpenting, langkah tercepat yang harus kita ambil adalah bagaimana caranya kita menguasai bahasa Arab. Ketika kita mampu memiliki bekal seperti itu, maka kita akan bisa memutuskan, memilih apa yang harus kita kerjakan itu dengan tepat dan benar. Kita tidak akan dibawa ke sana, tidak akan dibawa kemari, hanya sekedar ikut, membebek, bertaklid, sambil berkeyakinan ini adalah ajaran Islam. Satu contoh kita ambil, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika beberapa waktu yang lalu, dan itu sudah terjadi berulang-ulang kali, seolah-olah sejarah itu terus berulang. Sekelompok mahasiswa
dan mahasiswi tentunya mengatasnamakan sebagai himpunan mahasiswa Islam. Himpunan mahasiswa Islam loh, jangan macam-macam ini. Himpunan mahasiswa Islam lagi. Melakukan aksi demo, teriak sana, teriak sini. Melakukan tindakan anarkis, mencaci maki para petugas dan aparat keamanan. Merusak fasilitas umum, membuat kemacetan. Seperti ini Islam. Satu di antara mereka panggil, tarik tangannya. Mas, doa sholat istikharah apa mas? Coba mas, bisa nggak doa sholat istikharah? Pasti terbungkam diam 1001 bahasa. Atau jangan jauh-jauh, yang di sini saja. Boleh ditanya, doa istikharah itu seperti apa? Tapi tarik orangnya, mas, jenengan mengerti dan memahami tata cara sholat gerhana matahari. Diam 10 bahasa. Ini mungkin mereka punya niat yang baik, mungkin ingin membela Islam, memperjuangkan Islam, ini dan itu, mungkin kita masih berprasangka baik. Tetapi kan butuh pembuktian. Niat dan keinginan itu kan butuh tanda dan lambang. Lambangnya apa? Buktinya Anda. Buktinya apa? Kalau Anda itu betul-betul mencintai Islam. Tanda cinta kepada Islam yang sesungguhnya yaitu dengan mempelajari sumber hukum Islam itu sendiri, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk duduk seperti ini 2 jam 3 jam tidak semua orang mampu. Tapi kalau long march 2 km 3 km sambil teriak sana teriak sini, wah, kuatnya minta ampun. Maka kita bersedih, sungguh hal-hal yang seperti itu jauh dari ajaran Islam. Cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi Muhammad bukan seperti itu tandanya. Melakukan aksi demo, menentang, protes, mengkritik karena ada film yang katanya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita buktikan kita punya ghirah, kita punya cemburu kepada Islam. Kita harus membela hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah seperti itu? Seperti itu bukti nyata cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata yang sesungguhnya adalah mempelajari ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dalam 1-2 kali pertemuan, 2-3 bulan diklat dai, nggak bisa. Nabi Muhammad saja menyampaikan dakwah ini 23 tahun lamanya. Sekarang hitung-hitungan matematika kita butuh 23 tahun untuk belajar Islam, khusus lagi. Dan ini belajar Islam, ngaji sebulan sekali, 2 bulan sekali. Itu pun nunggu kalau misalnya kajian itu diadakan di lingkungan kampus. Kalau sudah agak sedikit keluar lingkungan kampus, jauh. Subhanallah. Ya umat Islam, wahai kaum muda dan mudi, kita ingin semua bercita-cita. Yang masih punya Islam dan iman dalam hati, semua bercita-cita agar kondisi saat ini bisa seperti kondisi zaman dulu, zaman keemasan Islam. Semua orang bercita-cita membayangkan ada khilafah Islamiyah. Semua orang ingin seperti ini, hukum Islam yang diterapkan. Tetapi caranya, langkah-langkah untuk sampai ke sana seperti apa? Kita berharap sebuah negara, sebuah bangsa bersistemkan sistem Islam. Tetapi sistem Islam itu ternyata belum tegak pada diri individu-individu orang-orangnya. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Tokoh-tokohnya, koordinator-koordinator di lapangannya, apakah mereka sudah betul-betul mewujudkan Islam pada diri mereka masing-masing? Jawabannya tidak. Anda yang mungkin pernah melihat gerakan seperti itu pasti membenarkan. Itu seperti tadi contohnya, tarik tangannya, Mas,
Ngerti tata cara sholat gerhana atau enggak? Kamu ini masih seperti ini juga yang dibicarakan hal-hal kecil kayak gini, ya kan? Melecehkan ajaran Nabi, betul? Sekarang bukan zamannya kita berbicara tentang furu'. Ini masalah kecil, remeh, cabang. Yang paling penting itu khilafah Islamiyah. Lihat, dia sudah mulai menghina ajaran Nabi tanpa dia sadari. Sekecil apapun masalah itu, kalau itu ucapan dan bimbingan Nabi, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Sejarah mencatat sekian ratus dan sekian ribu peristiwa. Hal-hal kecil diremehkan ternyata menjadi sumber kekuatan umat Islam. Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi. Siapa yang tidak mengenal nama Zubair bin Al-Awwam? Yang luka-luka di tubuhnya sampai 70. Sampai-sampai Abdullah bin Zubair sering bercerita, ketika aku masih kecil, senang aku memain-mainkan jari, memasukkan di lubang bekas-bekas pedang dan tombak di tubuh ayahku. 70 lubang di tubuhnya. Kalau kita ya 70 lubang bekas jerawat. Mikirkan si doi, mikirkan besok menakdir apa. Wah, besok sudah ujian di depan dosen penguji, skripsi belum selesai, aduh bayar, SKS-nya belum lunas. Az-Zubair bin Al-Awwam, setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, pernah mendapatkan tugas memimpin sebuah pasukan. Memimpin sebuah pasukan. Saya katakan ini satu cerita saja. Yang saya gambarkan tadi ada 100, bahkan ada ribuan kisah-kisah seperti itu. Memimpin sebuah pasukan untuk mengepung sebuah benteng kokoh kuat milik tentara Romawi. Digempur, berulang-ulang gagal. Gerbangnya disodok pakai kayu besar itu gagal. Setiap kali umat Islam prajurit naik ke atas tembok, jatuh. Kalau nggak didorong tangganya, dipanah menggunakan panah. Busur, ada yang dilempar dengan tombak dan lembing, batu dijatuhkan, pengait-pengait besi yang sudah dipanaskan. Sekian. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala berpikir, ada apa ini? Kenapa sampai umat Islam kalah? Kenapa sampai umat Islam kalah? Dipikir. Jawabannya ketemu. Az-Zubair bin Al-Awwam membentuk satu tim khusus, tim sus, yang terdiri dari beberapa ahli, sedikit jumlah mereka, untuk melihat seluruh kondisi pasukan Islam saat itu, dari ujung sampai ujung, di perkemahan, di barak-barak mereka. Lihat. Laporan kemudian diterima Zubair bin Al-Awwam. Malam itu beliau memutuskan untuk mencari siwak, kayu siwak sebanyak-banyaknya. Siwak, ya mungkin ada di antara kita seumur hidup belum pernah bersiwak. Mungkin, mudah-mudahan tidak. Dikumpulkan siwak sebanyak-banyaknya, sejumlah prajurit Islam saat itu, ribuan, buat instruksi pertama dari Zubair bin Al-Awwam. Besok pasukan dikumpulkan, disiagakan menghadap ke arah benteng. Setelah dibagikan siwak itu, tiap-tiap prajurit satu batang siwak kecil. Nah, kalau misalnya ada takbir Allahu Akbar, bareng-bareng bersiwak. Dari ujung sampai ujung, depan saya belakang. Sayap kanan, sayap kiri, pasukan inti semua, pasukan cadangan. Nah, bersiwak. Itu takbir pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir kedua, maju bersama-sama. Betul, pagi disiapkan seluruh komandan regu ya. Komandan regu, pimpinan kelompok semua, bagikan semua. Az-Zubair bertakbir, Allahu Akbar. Siwak. Ini orang-orang Romawi dari atas benteng melihat, opo wong Islam we? Ada apa itu? Rapi bersiwak. Subhanallah, sunnah Nabi yang dianggap kecil ini, saudara, dianggap kecil ini, itu menggetarkan hati musuh. Seketika itu juga prajurit Romawi kaget, wah apa ini? Itu sudah membuat mental prajurit bertanya-tanya, prajurit musuh, ada apa ini? Strategi apa lagi yang dilakukan oleh umat Islam? Itu sudah mulai menurunkan semangat juang musuh.
Sudah deg-degan semua, apalagi kan begitu menunggu. Allahu Akbar, takbir yang kedua bersama-sama maju. Dalam satu hari itu benteng tersebut dikuasai umat Islam. Sejarah Mas, sejarah Mbak, sudah ada di depan kita. Saya katakan tadi itu cuma satu dari sekian ratus, sekian ribu. Betapa sunnah Nabi Muhammad, ajaran Islam sekecil apapun tidak boleh diremehkan. Udahlah, kita nggak usah ribut, cuma masalah cinta. Nggak usah ribut lah, cuma masalah cadar. Masa ribut cuma masalah isbal? Apa celananya di atas mata kaki? Ngapain kita ribut seperti ini? Ada yang lebih besar, persatuan Islam. Bener Mas, bener Mbak, persatuan Islam itu harapan kita. Tetapi persatuan itu dibangun di atas apa? Kita harus sepakat dulu. Kita bersatu di atas apa? Apa yang mempersatukan kita? Kan gitu. Apa yang mempersatukan kita? Jawab dulu. Kepentingan kelompok masing-masing? Yang mempersatukan kita Al-Quran atau Sunnah? Atau apa? Coba dijawab dulu. Yang mengikat kita dalam persatuan ini apa? Kalau tidak bisa terjawab ya mohon maaf saja. Bukan persatuan seperti ini yang kita inginkan. Tapi persatuan yang jelas, ada dasarnya, ada yang mengikat. Ya sederhananya kalau kita yang biasa main olahraga, bulu tangkis, ya kan? Kalau yang muda-muda sekarang yang putra-putra senangnya main futsal, kan begitu. Nah, biar kita nggak ribut nantinya, kan harus dibuat garisnya, iya kan? Sehingga nanti kita nggak usah ribut. Wah ini out belum? Hanya karena nggak ada garisnya. Masuk nggak masuk? Tapi kalau sudah dibuat garisnya, ini sudah dibuat garisnya aja kadang-kadang kita bertengkar. Enggak itu kena garisnya enggak. Coba lihat saksi. Udah dinilai ternyata masih dianulir oleh wasit. Mungkin, iya kan? Itu masalah kecil, hanya main bulu tangkis. Apalagi kita ingin mempersatukan umat, harus ada batasannya itu apa? Kan gitu. Yang mempersatukan kita itu apa? Jangan sampai nanti di jalan, di tengah jalan kita berselisih pendapat, kemudian kita bingung lah. Yang benar siapa? Saya apa Anda? Apa kemudian setiap perselisihan diendapkan? Padahal perselisihannya itu mungkin perkara besar, kesyirikan. Apa bisa kita duduk semeja dalam sebuah tim, sama-sama terkumpul dalam satu tim? Anggota timnya, mohon maaf Pak, kenapa? Ini jadwal saya membacakan Al-Quran di kuburan Masjid Riyad Pasar Kliwon Situ. Mau kita semeja dengan orang seperti ini? La haula wala quwata illa billah. Enggak bisa. Maka persatuan itu harus jelas dasarnya. Al-Quran, Sunnah. Nah, pertanyaannya ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nah, ini tugas di pundak siapa? Gak mungkin kita kemudian saling melempar beban. Wah ini biar si A, si B, si C, si D. Beban ini adalah beban kita bersama. Saya, Anda semua yang ada di sini, atau yang belum hadir, atau siapapun dia, selama dia muslimah, terkena tugas dan kewajiban seperti ini. Tugas dan kewajibannya adalah untuk menggali kembali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya, yang sudah sekian lama terkubur. Banyak ajaran Islam yang sekian lama terkubur. Alhamdulillah Islam masih terus akan ada, bercahaya, benderanya akan terus berkibar. Karena itu janji dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus senantiasa ada. Itu tidak akan pernah ada hentinya. Tidak akan ada akhirnya. Terus ada. Setiap zaman, setiap waktu. Kelompok kecil dari umat ini, kata Nabi Muhammad, yang terus memperjuangkan kebenaran. Mereka berjalan dan berpijak di atas kebenaran. Terus. Nah, mereka tidak akan terganggu, tidak akan terpengaruh oleh siapapun yang berusaha untuk menghalang-halangi. Hatta ya'tiya amrullah.
sampai kemudian datang ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sebenarnya kita harapkan adalah anak-anak muda Islam yang Allah berikan kemampuan untuk mereka, fisik maupun non-fisik, kecerdasan, kepintaran, yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang sudah tua. Secerdas apapun orang, tapi kalau sudah berusia tua, maka masanya tidak semaksimal dan tidak sebanyak yang dimiliki oleh anak-anak muda. Maka itu di depan tadi, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sudah menyampaikan bahwa dari awal manusia itu diturunkan di dunia sampai nanti paling akhir, di setiap masa dan generasinya yang tampil memperjuangkan dan membela agama Allah di atas muka bumi adalah kaum muda, orang-orang muda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang diri, berani, tidak mengenal rasa takut, optimis menghadapi kesesatan kaumnya. Ini beliau seorang diri melawan arus. Perlu kita contoh. Jangan sampai kita yang terlibas oleh arus, tapi kita memohon kepada Allah kekuatan untuk bisa tegak di atas arus kebatilan. Kaumnya yang sudah sepakat, mulai dari raja sampai rakyat jelata, untuk beribadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Semua sepakat. Itu sudah keyakinan bangsa. Nabi Ibrahim seorang diri, pelawan musuh. Maka Allah berikan mukjizat, Allah berikan pertolongan yang kita semua sudah pernah membaca ceritanya. Tapi yang ingin saya garis bawahi dalam kajian ini adalah pernyataan mereka sendiri ketika sang raja marah dan murka melihat patung sesembahan mereka hancur di tempatnya. Maka sang raja bertanya, siapa yang berbuat seperti ini? Man fa'ala bi alihatina? Siapa yang berbuat lancang seperti ini kepada Tuhan-Tuhan kita? Tokoh-tokoh, menteri dan seluruhnya mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Begitu firman Allah. Mereka mengatakan, wahai raja, kami mendengar ada seorang pemuda fatan fityah. Kami mendengar seorang pemuda, wahai raja, yang selalu disebut-sebut oleh banyak orang. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim, wahai raja. Lihat, tokoh yang tampil ke depan untuk melawan arus kebatilan seperti itu ternyata anak muda. Punya pengikut waktu itu? Tidak. Ayah kandungnya sendiri menentang. Seorang diri, saat itu seorang diri Ibrahim. Tidak. Maka jangan melihat jumlah, tapi lihat kualitas. Lihat iman, lihat takwanya, lihat ilmunya. Jangan lihat jumlahnya, wah itu sedikit, cuma sedikit, cuma 20, 30. Jangan. Ibrahim sendiri alaihissalam, itu kan Nabi. Ya akhi, jangan terbawa terus oleh bisikan syaitan seperti ini yang berusaha untuk melemahkan semangat kita. Kamu bukan Nabi, dia Nabi. Nabi punya mukjizat. Kamu besok kalau menghadapi yang seperti itu, apa bisa seperti Ibrahim juga? Bisikan dari syaitan. Jangan takut. Allah sudah berjanji dalam banyak ayatnya, wala yansuranallahu man yansuruh. Allah pasti membela, menolong hamba yang mau menolong agamanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian membela agama Allah, Allah membela kalian. Jaminan ini apakah untuk para nabi dan para rasul saja? Jawabannya tidak. Jaminan dari Allah, pertolongan dan bantuan dari Allah ini diberikan dan diperuntukkan bagi siapapun yang tampil menyuarakan kebenaran untuk melawan arus kebatilan, kesyirikan, bid'ah. Tapi ingat,
Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu semua membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu tidak akan sukses dan berhasil. Nabi Musa alaihi salatu wasallam pengikutnya semua orang muda. Nabi Musa alaihi salam, seluruh pengikut Nabi Musa adalah anak-anak muda. Allah nyatakan ini dalam Al-Quran. Fama amana ma'hu illa dzurriyyatun min qaumihi. Tidak ada yang beriman dan ikut kepada Nabi Musa kecuali dzurriyyatun min qaumihi. Kecuali dzurriyyah, sekelompok kecil. Para ulama tafsir semacam Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan bahwa dzurriyyah itu adalah asy-syabab. Yang disebut dzurriyyah itu ya anak-anak muda. Yang ikut Nabi Musa ya anak-anak muda, alaihi salam. Ashabul Kahfi, siapa mereka? Anak-anak muda. 309 tahun lamanya di dalam gua tertidur, Allah tidurkan. Alaihimussalam. Semuanya anak muda yang tampil menyuarakan kebenaran melawan arus kebatilan. Nabi Yusuf alaihissalam pemuda. Nabi Isa alaihissalam pemuda. Pemuda. Bahkan dari bayi sudah berbicara, sudah berdakwah. Alaihimussalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, tiap generasi selalu yang tampil adalah anak-anak muda. Maka mumpung kita masih muda, ayo tampil sama-sama. Bukan untuk ingin dilihat dan dipuji orang, bukan. Tapi ini memang sudah kewajiban kita. Ini sudah tugas kita. Manfaatkan waktu, masa muda kita, kesempatan kita untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pertanyaannya yang harus kita bawa pulang nanti, tapi jangan dipikir dalam sholat. Nanti repot menyalahkan ustadznya. Ustadz ini ngasih pertanyaan sampai kita sholatnya gak khusyuk. Ya alhamdulillah kalau itu betul-betul menjadi pertanyaan yang membuat hati gelisah. Hati gelisah karena ingin menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan ini. Mudah-mudahan itu sebagai tanda kebaikan dalam hati. Tapi kalau misalnya susah dipikir timbangan yang mumet, nah, ini patut dipertanyakan. Pertanyaannya, sampai usia kita hari ini, karya besar apa yang sudah kita sumbangkan untuk Islam dan kaum muslimin? Monggo dijawab masing-masing ya. Nggak perlu kan presentasi di depan sini. Oh saya sudah ini Ustaz. Tapi pertanyaan, karya besar apa yang sudah kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin? Yang muda, yang mudi, yang ikhwan dan akhwat, pertanyaannya sama. Tapi yang jelas pasti jawabannya berbeda. Meskipun nadanya sama. Dan itu bisa dibaca. Maka dalam kesempatan siang ini sedikit saya akan menceritakan selumit satu contoh saja. Seseorang yang masih muda tapi beriman, perlu keimanan, dan juga tentunya harus menjadi sumber inspirasi bagi kita sekarang. Namanya sudah sering kita dengar, tetapi tidak ada salahnya kita ceritakan kembali beliau radhiyallahu taala anhu, agar kita teringat terus, agar kita selalu merasa kecil dibandingkan dengan mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ini pun masih satu dari mereka. Belum lagi kalau kita ingin membaca 1, 2, 3, 10, 20, 100 sahabat-sahabat Nabi yang masih muda, rasa-rasanya kita ingin hidup di dalam bawah tanah saja. Rasa-rasanya wajah kita tidak ingin dilihat oleh orang karena saking malunya. Kecuali yang nggak tahu malu. Yang saya maksud adalah sahabat yang mulia Zaid ibnu Thabit radhiyallahu ta'ala, yang tidak pernah mendengar nama Zaid bin Thabit memalukan. Yang tidak pernah membaca biografi Zaid bin Thabit meskipun sebentar sesaat, itu juga memalukan. Karena Al-Quran yang kita baca sehari-hari apa sebulan-sebulan? Ya mudah-mudahan seminggu-minggu. Berarti besok pas hari Minggu ya. Karena Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu merupakan karya besar beliau untuk Islam dan kaum muslimin radhiyallahu ta'ala. Ya meskipun di sana ada permakarsanya, tapi yang berjasa secara langsung
radhiyallahu taala adalah Zaid ibnu Thabit. Zaid ibnu Thabit. Artinya mudah-mudahan nanti selepas kita mengadakan kajian ini kita terus terinspirasi oleh Zaid bin Thabit. Meskipun saya katakan tadi ini hanya satu dari sekian ratus sahabat. Belum lagi nanti generasi setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Meskipun yang kita berikan sebagai contoh adalah seorang pemuda, tapi sebenarnya di dalam sejarah Islam para pemudinya pun banyak. Nah, sehingga jangan sampai akhwat nanti merasa, wah itu yang laki-laki ya. Akhwat bagaimana ini ikhwan? Untuk yang akhwat bagaimana? Sebenarnya ada, tapi ini cukup sebagai contoh insyaallah. Zaid bin Thabit Ibn Dhahhak. Beliau memiliki kunyah Abu Sa'id dan Abu Kharijah. Abu Sa'id dan Abu Kharijah. Gelar beliau yang paling indah adalah Katibul Wahyi, juru tulis wahyu yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan gelar yang remeh, juru tulis wahyu. Artinya, untuk menjadi seorang juru tulis wahyu dibutuhkan amanah dan kepercayaan yang tinggi. Karena ini firman dari Allah yang disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi memberikan kepercayaan yang tinggi itu kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Kedudukan Zaid bin Thabit di generasi sahabat itu sangat dimuliakan dan sangat dihormati. Bahkan nama-nama besar sahabat yang kita kenal sampai hari ini banyak yang berguru kepada Zaid bin Thabit, meskipun usianya masih relatif muda. Sahabat Abu Hurairah misalnya, yang seakan-akan tiada hari tanpa Abu Hurairah. Itu kalau yang mau ngaji. Kalau yang nggak ngaji jarang-jarang ya tiada bulan tanpa Abu Hurairah. Lumayan dikebesar sedikit. Daripada tidak ada hidup tanpa Abu Hurairah, nomor hidup ya kan. Tapi yang belajar ilmu agama dengan intens terus-menerus, maka tiada hari tanpa Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah itu banyak meriwayatkan hadis dari Zaid bin Thabit, Ibnu Abbas. Bahkan Ibnu Abbas juga belajar Al-Quran itu dari Zaid bin Thabit. Ibnu Abbas yang dikatakan oleh Nabi sebagai ahlu ta'wil, didoakan Nabi, mufassir, habrul ummah, tinta dan samudra ilmunya umat Islam. Itu pun ternyata murid dari Zaid bin Thabit. Ibnu Umar, Anas ibnu Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Umamah, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. Itu nama-nama sahabat yang berguru kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Zaid bin Thabit masuk Islam pada saat Nabi Muhammad tiba di kota Madinah ketika hijrah. Saat itu Zaid bin Thabit usianya masih 11 tahun. 11 tahun sudah masuk Islam. Ketika terjadi perang Khandaq, ini urut-urutan secara usia saja, biar kita bisa berkaca lah, bercermin untuk menjawab pertanyaan tadi. Karya besar apa yang telah kita berikan di Islam dan kaum muslimin? Pada perang Khandaq, Zaid bin Thabit termasuk anak muda yang diizinkan Nabi Muhammad untuk boleh ikut dalam pasukan perang. Padahal saat itu usianya masih 14 atau 15 tahun. Masih kecil. Nabi Muhammad meninggal dunia. Berarti usia Zaid bin Thabit berapa, Mas? Usianya berapa ketika Nabi Muhammad meninggal dunia? Usia Zaid bin Thabit berapa? Mana ini? Yang fakultas di UNS sejarah Islam? Nggak ada ya? 21 tahun. Masih muda itu Mas ya? Jenengan berapa? 30? Masih muda kan ya? Karena maksimal berapa tadi anak muda itu? Hah? Berapa? 30
Mas Sarano berapa? Masih muda berarti. Santai saja. Masih muda, banyak yang muda. Ada ikhwan seperti itu, Ustaz. Saya mau menikah nih. Tapi sudah tua lah. Berapa usianya Mas? 32. Masih muda 32 itu. Itu kan harus dihapus. Kesan 30 sudah tua itu harus dihapus itu. Jangan sampai sudah merasa tua. Masih muda tapi merasa tua, ya ini tambah tua. Jangan. Berarti usia Zaid bin Thabit ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia berapa Mas? 21 tahun. Ya, 21 tahun. Itu kurang lebih setengah tahun setelahnya. Setengah tahun setelahnya. Ya kurang lebih ya, namanya saja perkiraan. Kalau tahunnya ada sudah saya catat. Kurang lebih setengah tahun setelahnya Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit untuk melakukan tugas berat mengumpulkan Al-Quran. Berarti usianya berapa? Katakan itu setengah tahun, 1 tahun lah, 1 tahun. 1 tahun kemudian dilihat dari bulan meninggalnya Nabi dan usianya Zaid bin Thabit 1 tahun kemudian. Berarti pada usia berapa Zaid bin Thabit itu bertugas mengumpulkan Al-Quran? Berapa tahun? Ya keras no. Berapa? 22. Dulu belum ada sistem data komputer. Belum ada. 22 tahun usia Zaid bin Thabit ketika mendapatkan tugas sebagai pimpinan untuk mengumpulkan Al-Quran 30 juz. Sehingga terkumpul menjadi satu dalam satu catatan lengkap. Itu masih belum berurutan seperti sekarang ini. Masih tempatnya berbeda-beda kan begitu. Pada zaman Utsman Ibnu Affan, proyek Al-Quran kembali dilaksanakan. Proyek Al-Quran di zaman Utsman Ibnu Affan adalah mengurutkan surat dan ayat yang akhirnya seperti yang kita lihat pada mushaf Al-Quran seperti ini. Itu dimulai pada tahun 24 Hijriah, di akhir-akhir 24 Hijriah. Bahkan sebagian ulama mengatakan di awal tahun 25 Hijriah. Berarti pertanyaan, berapa usia Zaid bin Thabit waktu itu? Berapa usia Zaid bin Thabit ketika melakukan tugas berat mengurutkan Al-Quran? Akhirnya seperti yang kita baca ini. Berapa usianya Zaid bin Thabit? Sekitar 35 tahun, betul. Sudah tua atau masih muda itu? Masih muda, 35 tahun. Hah? Mentok. Subhanallah ya, mentok. 35 tahun masih. Kalau dalam ilmu kemasyarakatan kita 35 tahun itu masih jadi hitung muda. Tokoh-tokoh sekarang yang dikatakan muda aja ternyata usianya sudah 50, 55 itu sudah dikatakan pemimpin muda harapan bangsa. Dilihat sudah 50 bilang muda ya. Ini masih 35 tahun sudah menjalankan tugas berat. 35 tahun tugasnya seperti itu. Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu hasil pelaksanaan tugas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Ini luar biasa. Nah, apalagi kalau nanti kita berbicara metode dan syarat yang ditempuh oleh Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran bukan mudah, cuma mengumpulkan tok gitu. Sahabat yang punya Al-Quran monggo dikumpulkan. Enggak. Copy paste seperti kita, ngeprint, download. Bukan seperti itu Mas, bukan seperti itu Mbak, bukan. Luar biasa. Itu pun dilakukan mengumpulkan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika Zaid bin Thabit usianya masih 22 tahun, itu selama 15 bulan. 15 bulan itu berarti 1 tahun berapa itu? 1 tahun 3 bulan ya kan? Setidaknya 1 tahun 3 bulan. Itu seorang diri Zaid bin Thabit mengumpulkan Al-Quran.
Dan syaratnya luar biasa. Kalau Al-Quran itu dihafal semua, tidak semua, sekian banyak sahabat hafal Al-Quran. Tapi lihat ketelitian Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit sendiri hafal Quran. Bahkan Zaid bin Thabit adalah sahabat terakhir yang mendengar Al-Quran secara utuh dari Nabi Muhammad sebelum Nabi meninggal dunia. Hafal Quran, bukan seperti kita hafal hari ini 3 hari kemudian hilang. Jangan 3 hari Ustaz, bu kasihan terlalu keras. Ya udah setengah hari. Hafal Quran Zaid bin Thabit. Tetapi apakah Zaid bin Thabit terus kemudian menulis Al-Quran sesuai hafalnya? Tidak. Dimulai dari nol. Pengumpulan Al-Quran itu dimulai dari nol. Radhiyallahu ta'ala. Setiap sahabat. Jadi Zaid bin Thabit mengumumkan ada proyek besar dari Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran yang terpisah-pisah. Karena ada sebagian sahabat yang punya catatan Al-Quran tidak utuh, ada yang setengah, seperempat, hanya beberapa surat, ada beberapa ayat. Syaratnya 2. Sahabat yang mengumpulkan ayat dan surat itu harus hafal. Yang kedua, catatan ayat itu bisa dibuktikan dengan 2 saksi. Lihat para sahabat yang kita sepakati adil, ya kan? Untuk mengumpulkan Al-Quran tetap diputuskan 2 saksi bahwa Al-Quran itu memang betul-betul ditulis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau tidak ditulis di hadapan Nabi, ditulis disalin di tempat yang lain. Tetapi kemudian ada yang memberikan kesaksian bahwa Al-Quran yang ditulis dan disalin di tempat lain itu pernah dibawa kepada Nabi Muhammad dan Nabi mensetujui. Ya betul, Al-Quran ini berat loh. Dengan media itu ditulis tangan oleh Zaid bin Thabit. Kalau kita kan tinggal Ctrl C, ganti Arab sama Indonesia, Ctrl C, copy paste kan gitu. Salah kakek del. Agak sedikit mepet itu enter, agak sedikit ke bawah diatur. Sisi kanan kiri tengah. Ini tulisan tangan. Dengan media saat itu adalah kulit dan kertas yang tebal. Ditulis tangan. Maka 15 bulan itu bukan waktu yang lama. 15 bulan itu bukan waktu yang lama. Sekarang perbandingannya, misalkan kita yang ada di masjid ini ingin mencetak Al-Quran dengan segala fasilitas yang ada, teknologi canggih, dibutuhkan berapa lama? Dikirim ke lajnah pentashih Al-Quran, ya kan? Bolak-balik baru betul-betul gitu. Itu pun ternyata selalu saja ada yang kurang, harokatnya nggak pas. Ini 15 bulan lamanya mencatat. Syaratnya itu loh. Jadi misalnya si A datang, ini saya punya catatan Al-Quran. Lah, punya saksi bahwa catatan ini memang dicatat di hadapan Nabi. Saya nggak punya. Tidak. Nah, diterima. Meskipun yang datang sahabat. Ini syaratnya ketat. Oh, ini tidak di hadapan Nabi, tapi saya salin dari sahabat lain di tempat yang lain. Berikan saksi bahwa catatan ini pernah dibawa kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengiyakan. Kalau tidak diterima. Nah, syaratnya berat. Tugas seberat ini siapa yang melakukannya? Anak muda. Usianya masih berapa, Mas? Masih 22 tahun. Sekarang kita 22 tahun sudah habis film berapa tuh? Pernah nonton film ini enggak? Nah, itu tahun 97 keluarnya dari Hollywood. Kalau yang ini nih, oh ini produknya Bollywood ini. Oh ini, sudah macam-macam kan kita. Novel udah habis berapa nih? Dari ayat-ayat cinta sampai ayat-ayat apa udah selesai semua. Di bawah mihrab cinta, aku pinang kau dengan hamdalah. Segala macam. Tahu juga ya? Tahu. Di mana-mana ditulis.
Mau nggak mau ya dibacain. 22 tahun. Kalau kita sih 22 tahun sudah. Pertanyaannya macam-macam. Tapi 22 tahun melaksanakan tugas ini. Maka ketika Zaid bin Thabit dipanggil oleh khalifah saat itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk mengemban tugas ini, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, seandainya aku diberi tugas untuk memindahkan gunung Uhud dari tempatnya sekarang, masih lebih ringan bagiku dibandingkan melaksanakan tugas mengumpulkan Al-Quran ini. Bayangkan, kalau kita jalankan mindahkan satu gunung, mindahkan 100 sak semen saja sudah bayar orang wae timbangannya diangkat dari boyoan misalnya. Ya gimana nggak boyoan? Ya mental kita juga sudah jatuh seperti itu. Zaid bin Thabit mengatakan, seandainya aku diminta memindahkan gunung Uhud dari tempatnya ke tempat yang lain, masih lebih ringan dibandingkan melaksanakan tugas berat ini. Maka tugas berat buat Anda semua yang ada di sini, ikhwan dan akhwat, ada menunggu. Yaitu tadi, bukalah kembali dan bacalah lembar-lembar halaman karya para ulama. Kita saja mungkin satu kitab tipis, selesainya setahun, 2 tahun. Nah, maka ya itu harus terjawab. Masa muda kita untuk apa sih sebenarnya? Cari faktor penyebabnya. Sumber masalahnya itu apa? Kenapa kita sampai seusia ini hasil pembelajaran kita terhadap Islam kok sedikit. Ternyata waktu kita terbuang habis untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang lain. Umat itu lebih membutuhkan dai. Umat itu membutuhkan para pembimbing agama. Kalau untuk di bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, tiap tahun sekian ribu perguruan tinggi negeri, sekian ribu perguruan tinggi swasta sudah meluluskan sarjana sekian puluh ribu, sekian ratus ribu sarjana. Tapi yang menjadi dai berapa? Dai di kota Solo saja misalnya, dihitung. Ya mudah-mudahan kisah Zaid bin Thabit ini menjadi sumber inspirasi bagi spirit bahwa kita ternyata sudah terlalu jauh tertinggal di belakang oleh para kafilah. Ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu taala diminta datang oleh Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan dasar pilihannya kepada Zaid bin Thabit. Kata Abu Bakar As-Siddiq, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba'il Qur'an fajma'hu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Zaid, kamu masih muda. Ini yang pertama disebut. Masih 22 tahun. Kamu masih muda. Cerdas. Kami tidak meragukanmu, percaya sama kamu. Kamu pun dulu memang sudah menjadi juru tulis wahyunya Nabi Muhammad. Sekarang tugasmu, telusurilah ayat-ayat Al-Quran, lalu kumpulkan menjadi satu. Ini instruksi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dalam kalimat-kalimat ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menjelaskan beberapa hal, 4 hal yang menjadi dasar Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit dibandingkan sahabat yang lain. Sahabat yang lain masih banyak. Di sana ada Umar, ada Utsman, Ali, sekian banyak sahabat. Tetapi mengapa Abu Bakar As-Siddiq memilih Zaid bin Thabit? Yang pertama, karena Zaid masih muda. Anak muda semestinya itu punya semangat dan tingkat idealismenya tinggi, iya kan? Semangat. Sehingga kemungkinan untuk putus di jalan itu kecil. Anak muda, sadari itu, gali potensi seperti ini. Jangan merasa tua. Wah, entar lagi udah sarjana, berarti udah tua gitu. Enggak, kan enggak. Jangan merasa tua lah. Merasa muda. Muda dalam semangat. Tapi dalam berpikir, dalam menimbang, ya bolehlah tua, bijak.
cermat, pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Tapi dalam hal semangat harus mudah. Yang kedua, karena Zaid bin Thabit aqilun fatinun yuhsinu tasarruf. Karena Zaid bin Thabit itu orang yang cerdas, anak muda, cerdas, memahami tugas dengan baik, sehingga kemungkinan muncul nanti kesalahan dalam bertugas kecil, sangat kecil sekali, bahkan 0%. Kemudian yang ketiga, innahu ghairu muttaham fi dini. Secara agama, iman dan takwa itu tidak diragukan lagi Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit tidak diragukan lagi, punya takwa, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dipercaya. Kemudian yang keempat, karena Zaid bin Thabit sendiri secara resmi pernah ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW sebagai juru tulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Maka beliau punya pengalaman, iya kan? Yang berkenaan tugas mengumpulkan Al-Quran, punya pengalaman belasan tahun lamanya. Zaid bin Thabit itu bergelut dengan Al-Quran, punya pengalaman. Bahkan para ulama rahimahumullah menambahkan ada sebab yang kelima, karena tulisan Zaid bin Thabit itu indah dan bagus. Zaman itu tidak semua orang bisa menulis. Anda bayangkan saja, zaman dulu 1400 tahun yang lalu, tidak semua orang bisa menulis, tetapi Zaid bin Thabit memiliki kemampuan menulis yang indah dan sempurna. Itu Zaid bin Thabit. Alasan yang keenam, kata para ulama, karena Zaid bin Thabit adalah orang terakhir yang mendengar Al-Quran secara lengkap dari Nabi Muhammad sebelum Nabi meninggal dunia. Bahkan pada tahun wafatnya Nabi Muhammad SAW, Zaid bin Thabit membaca Al-Quran di hadapan Nabi lengkap khatam sebanyak 2 kali. Maka bacaan Al-Quran kita itu disebut sebagai bacaan Zaid bin Thabit. Meskipun ada jalur yang lain, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak ada bedanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan cara baca Al-Quran antara Zaid bin Thabit dengan Ali bin Abi Thalib tidak ada bedanya sama sekali. Hanya satu kata yang berbeda, yaitu kalimat at-tabut dalam surat Al-Baqarah. Itu pun hanya mengucapkan at-tabut atau at-tabuh. Maknanya sama, tidak berbeda. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Maka Anda semua yang hadir di sini memiliki 4 alasan untuk semestinya tampil menjadi tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah. Sadari potensi ini, jangan berusaha sembunyi dari potensi ini. Tugas ini tugas kita sama-sama, ikhwan dan akhwat. Yang pertama masih muda, ya kan, masih muda ya. Syaratnya ada yang pertama terpenuhi. Yang kedua cerdas, cerdas kan ya, cerdas menghafal teori, nama-nama Latin, nama-nama obat. Yang di sekolah fakultas kedokteran itu nama-nama apa namanya tumbuhan dan hewan, familia, ordonya, spesiesnya, apa itu? Betul nggak? Yang di MIPA hafal rumus-rumus matematika yang jelimet itu, yang di fisika dan kimia pun seperti itu. Cerdas semua yang hadir di sini. Yang sudah lulus berarti tandanya cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin lulus. Cerdas punya 2 syarat. Wah susah gimana ya, ngapal Quran yang susah. Itu karena nggak mau saja sebenarnya. Kalau mampu, yakin itu. Tapi sebenarnya ada niat atau tidak, semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena ternyata tidak sedikit teman-teman kita ikhwan dan akhwat yang di tengah kesibukannya mereka bisa menghafal Quran. Tidak sedikit. Tapi itu kembali kepada kemauan. Mau atau enggak sih kita? Atau mungkin kita salah di dalam menempatkan skala prioritasnya. Skala prioritas kita yang nomor 1 ya lulus, nilainya bagus. Sementara hafal Quran atau mungkin tidak masuk skala prioritas barangkali. Sama sekali nggak masuk. Masukkan. Mulai hari ini masukkan skala prioritas hafal Quran, menguasai bahasa Arab. Itu skala prioritas kita, masukkan. Agenda kita yang utama. Kalau bisa langsung naikkan ke klasemen sementara nomor 1. Naikkan. Menang terus poinnya 33 misalnya. Naikkan set. Hafal Quran. Runner up-nya nomor 2-nya
menguasai bahasa Arab. Beri target. Jangan cuma mau naikkan nomor 1 dan 2, targetnya kapan? Ya kapan-kapan. Ya sama saja seperti itu. Berikan target 2 tahun. Apa bisa? Ini salahnya di sini. Pertanyaan dan perasaan, apa bisa ya? Harus bisa. Gitu. Karena nggak mau saja sebenarnya itu. Karena sebenarnya kita sangat mampu sekali untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran itu mudah, lebih mudah daripada teori yang dibuat manusia. Teori hitung-hitungan, teori ini segala macam, itu malah jelimet itu. Tapi Al-Quran itu mudah. Allah menyatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dibaca, dihafalkan. Tapi adakah yang mau serius dan perhatian? Nah, kalau masalah kecerdasan saya yakin mampu semua. Maka syarat yang kedua terpenuhi. Jangan merasa tidak cerdas. Datang ke tempat ini saja sudah tanda kecerdasannya. Memilih manakah kegiatan yang lebih bermanfaat untuk saya hari ini, ikut kajian di Masjid Al-Fajar ya, ataukah kegiatan yang lain? Ini kajian di Masjid Al-Fajar, itu sudah tanda kecerdasan Anda semua. Kegiatan yang lain nggak usah lah, sebentar ini Sabtu libur kuliah, daripada pulang atau ikut kajian itu sudah tanda kecerdasan. Sadari bahwa Anda semua di sini, ikhwan dan akhwat, semuanya cerdas tanpa terkecuali. Nanti tingkatannya yang berbeda-beda. Tapi kalau cerdas, senang cerdas. Syarat yang ketiga, terpercaya. Insya Allah kita sama-sama saling percaya saja ya. Saling percaya. Tumbuhkan kepercayaan itu pada diri kita masing-masing. Dan yakinlah kalau kita tulus, ikhlas, betul-betul semangat untuk berjuang demi Islam, Allah akan berikan berkah untuk kita. Allah akan jadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Allah akan jadikan kita sebagai orang yang amanah dan terpercaya, yakin. Kemudian yang keempat, syarat yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq karena Zaid bin Thabit adalah memiliki pengalaman karena menjadi juru tulis wahyu Nabi Muhammad, itu pun bisa kita miliki, tetapi dalam pangkat dan posisi yang berbeda, yaitu dengan kita aktif untuk mempelajari Al-Quran dari semua sisinya, mulai dari tajwidnya, mulai dari cara membacanya, tafsirnya, kemudian ilmu-ilmu pendukungnya, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, semua. Dan itu alhamdulillah sampai hari ini ilmu-ilmu seperti ini tidak ada putusnya. Yang memiliki ilmu-ilmu ini dan memiliki kemampuan untuk mengajarkannya ada dan akan tetap terus ada. Maka dalam kesempatan siang ini, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan rahmati Allah Jalla wa Ala, saya mengajak semuanya tanpa terkecuali untuk merenungi dan menyadari bahwa tugas membela Islam dalam arti yang sesungguhnya itu adalah tugas kita masing-masing. Bukan tugas bagian kita, bukan tugas kalangan tertentu di antara kita, tetapi siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan siapapun yang mengaku cinta kepada Islam dan kaum muslimin, itu memiliki tugas untuk mendalami Islam, menggali sedalam-dalamnya ajaran Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita melalui jalur periwayatannya. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala mestinya menjadi inspirasi bagi kita. Beliau meninggal dunia pada tahun 45 Hijriah. Berarti usia beliau saat meninggal dunia 45 tambah 11 berapa? 56 tahun. Itu pun masih muda. 56 tahun. Zaid bin Thabit itu kata Nabi Muhammad SAW, afrabu ummati Zaid bin Thabit. Orang yang paling paham dan menguasai ilmu waris itu Zaid bin Thabit. Hitung-hitungan. Ketika Utsman ibn Affan dikepung oleh para pemberontak, Zaid bin Thabit berusaha menghalau para pemberontak itu. Sampai-sampai ada di antara para pemberontak demonstran itu yang sudah kehilangan akal ingin melukai Zaid bin Thabit, ingin membunuh Zaid bin Thabit yang berusaha menghalau. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, kalau hari ini kalian membunuh
Utsman bin Affan dan Zaid bin Thabit, maka ilmu waris di dunia ini habis. Kamu bunuh dia, Zaid bin Thabit, besok kamu meninggal tidak ada yang bisa membagi waris. Subhanallah. Pujian para sahabat. Zaid bin Thabit menguasai Al-Quran, menguasai ilmu waris, hitung-hitungan, menguasai bahasa. Ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, disebutkan dalam sebuah riwayat. Nah, tiba di kota Madinah, berarti usia Zaid bin Thabit waktu itu berapa? 11 tahun. Jangan lupa 11 tahun. Naik sedikit bolehlah, 11 sampai 12. Hitung-hitungan saja, hitung-hitungan tahun sejarah. Ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, orang-orang dari Bani Najjar menyatakan, ya Rasulullah, hadza gulamun min Bani Najjar wa qad qara'a mimma unzila 'alaika 17 surah. Wahai Rasulullah, anak kecil ini, Zaid bin Thabit yang usianya masih 11 tahun, ini termasuk anggota dari suku Bani Najjar. Dia sudah hafal 17 surat Al-Quran. Sebelum ketemu Nabi, Zaid bin Thabit sudah hafal 17 surat, bukan 17 ayat. 17 surat. Akhirnya Nabi Muhammad tertarik. Faqara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ajabahu dzalik. Akhirnya aku baca Al-Quran, kata Zaid bin Thabit di hadapan Nabi, Nabi pun kagum. Wa qala ya Zaidu, ta'allam li kitab Yahud, fa inni wallahi ma'amunuhum ala kitabi. Masih usia 11-12 tahun, Nabi Muhammad sudah mengeluarkan instruksi. Ya Zaid, setelah melihat kecerdasan dan kemampuan Zaid bin Thabit, wahai Zaid, belajarlah bahasa Yahudi, bahasa Suryaniyah. Pelajari bahasa Yahudi, yaitu bahasa Suryaniyah. Kalau kita kenal sekarang bahasa Ibrani. Pelajari. Karena demi Allah saya tidak merasa aman dari mereka. Akhirnya Zaid bin Thabit pun belajar bahasa asing. Kalau kita istilahkan itu bahasa asing. Berapa lama sampai menguasai bahasa Suryaniyah, bahasa Yahudi? Hanya 17 hari. Kita sekarang sudah belajar bahasa Ibrani ya. Selain buat apa juga, ya kan? Ya juga nanti berapa lama kan gitu? Tahunan. Bahasa Inggris yang mudah aja kita sampai TOEFL berapa? Padahal bahasa Inggris kan mudah sekali dipelajari. Pelajari jelimet-jelimet juga ternyata pakainya juga seperti itu. Nah, Zaid bin Thabit dalam usia berapa tadi Mas? 12 tahun lah kita anggap seperti itu ya. Dalam usia 12 tahun, hanya dalam waktu 17 hari, Zaid bin Thabit sudah menguasai satu bahasa asing. Dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, potensi yang kita miliki, kita semua miliki, yang hadir saat ini, itu harus digali. Kemudian kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Bukan kemudian Zaid bin Thabit belajar terus begitu, belajar Ibrani sampai yang paling detail, tidak, secukupnya. Kita misalnya tertarik belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Mandarin, kan gitu. Bahasa apapun, silakan kalau tertarik, tidak ada yang melarang. Tapi ya jangan tinggalkan tugas kita yang sesungguhnya. Belajar bahasa Inggris, ikut privat sampai tahunan, bayarnya sekian juta kalau di total, sampai hal-hal yang paling ribet sekalipun. Itu pun tujuannya apa? Mempermudah komunikasi nanti ketika menjalankan bisnis. Kan? Ini hanya 17 hari seperlunya. Tujuannya untuk apa? Kepentingan Islam, dakwah, menyebarluaskan Islam. Kalau misalnya Anda ingin belajar bahasa asing, niatkan itu. Saya niatkan belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, agar nanti saya bisa menyampaikan Islam kepada orang-orang Inggris, kepada orang-orang Prancis. Yang nggak mesti ke sana, tapi mungkin tetangga kita orang Inggris, tetangga kita orang Prancis, mungkin, atau mungkin di kantor kita nantinya, di tempat kerja kita, mitra kerja dan usaha kita orang Prancis, orang Inggris, dalam rangka dakwah, bukan cuma untuk mengeruk keuntungan bisnis, tapi niatkan nanti kalau saya kerja buka
servis dan reparasi laptop misalnya dan komputer. Nanti kalau ternyata ada pelanggan saya orang Inggris, saya akan dakwahkan Islam kepada dia. Niatnya bagus. Tapi kalau niat belajar bahasa asing hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa sedikit pun menyentuh kepentingan Islam dan kaum muslimin, ya mohon ditinjau ulang niat itu. Lalu jangan lupakan tugas kita yang sesungguhnya, mempelajari Islam, bahasa Arab. Jangan kalah dengan opini bahwa bahasa Arab itu susah. Jangan terpengaruh oleh propaganda-propaganda musuh Islam bahwasanya bahasa Arab itu sulit, menguras tenaga. Jangan kalah. Kita lawan bahwa bahasa Inggris atau bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu adalah bahasa kita. Bukan kemudian kita berarti nggak cinta sama bahasa ibu ya, nggak cinta sama bahasa Nusantara dan Pertiwi. Kita cinta dengan bahasa ibu. Kita cinta dengan bahasa Indonesia. Karena kita pemuda dan pemudi Indonesia berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Bulan Oktober, 28 Oktober besok kan semua pemuda. Salah satu yang disebutkan kan satu bahasa itu bahasa Indonesia. Kita cinta bahasa Indonesia. Bahkan Allah dalam Al-Quran beberapa ayat juga menyatakan posisi dan letak strategis bahasa masing-masing bangsa. Nabi Muhammad SAW juga perintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa yang lain. Artinya bahasa itu penting, bahasa Indonesia juga. Kita cinta bahasa Indonesia, alhamdulillah kita sudah cukup menguasai, iya kan? Sudah cukup menguasai, mulai dari cara yang panjang sampai cara yang paling ringkas. Aku, saya sampai A dan Q bisa. Iya kan? Yang artinya bahasa Indonesia pengetahuan kita sudah cukup lah, insya Allah. Kita sudah mampu untuk santun di dalam bahasa secara verbal, juga bisa santun di dalam bahasa tulis, dalam bahasa resmi, pidato, ceramah dan semisalnya. Tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim belum terlaksana, yaitu menguasai bahasa Arab. Kewajiban kita sebagai warga Indonesia, sebagai salah satu anak bangsa, insya Allah sudah terpenuhi, menguasai bahasa Indonesia. Tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim harus diperhatikan, menguasai bahasa Arab. Mumpung kita masih muda. Karena yang jelas salah satu pertanyaan yang akan dan mesti kita jawab pada hari kiamat nanti adalah wa an umrihi fi ma afnah. Kita semua akan ditanya tentang usia yang kita punya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat sama sekali, atau digunakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Itu harus kita jawab nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan beberapa poin yang telah saya sampaikan ini bisa menjadi perhatian, bisa menjadi bahan renungan. Memang masing-masing kita punya kendala. Mungkin pihak orang tua, dari segi biaya, dari segi media dan perantara. Sekian banyak kendala itu bukan menjadi alasan bahwa tugas-tugas tadi yang telah kita sebutkan itu gugur. Itu bukan alasan. Tugas itu tetap berlaku, tugas itu tetap ada di pundak kita. Adapun kendala-kendala itu mestinya kita konsultasikan, kita tanyakan, kita cari jalan keluarnya. Nah, saya tidak mengatakan harus keluar kuliah, jangan dipahami seperti itu. Harus berhenti kuliah, tidak. Saya tidak mengatakan seperti itu, jangan dipahami seperti itu juga. Tapi saya hanya ingin mengingatkan, ada tugas kita yang jauh lebih wajib, jauh lebih besar. Pelajari Islam sesungguhnya, semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Berikan waktu sebanyak-banyaknya untuk mempelajari Islam. Karena disitulah letak kebahagiaan kita. Pada hari kiamat nanti, yang akan ditanyakan ya tentang keislaman kita, bukan hal-hal yang lain. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, wajar kalau kita punya kendala. Kendala itu banyak sekali, A, B, C, D, E. Tapi bukan jadikan alasan untuk kemudian berlari, menjauh, meninggalkan dan berlepas diri dari kewajiban-kewajiban tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kalau misalnya ada di antara antum memiliki kendala, bolehlah saya bisa membantu ikut memikirkan dan mencoba mencari solusi.
Mungkin kendala saya begini, Ustaz, mau belajar agama, tapi kendala saya ini, saya kok kurang pede. Saya ingin belajar agama, tapi saya selalu dihantui oleh masa lalu saya. Jangan sampai masa lalu jadi hantu, jangan. Saya punya masa lalu ini. Kadang-kadang saya merasa dihantui. Artinya apa? Saya pantas belajar agama. Saya punya masalah dengan orang tua saya itu gini terlalu keras, ekstrim. Jadi kalau lihat saya mulai belajar agama sudah ditelepon, didatengin, gini dan begitu. Misalnya di tempat lingkungan kerja saya, di tempat kuliah saya begini begitu. Misalnya, saya nggak punya biaya, Ustaz, mau belajar di mana ya? Atau saya sudah merasa cukup belajar melalui media teknologi, misalnya melewat website, internet dan segala macam. Itu kan kendala. Nah, mungkin kita bisa berbagi. Saya juga berusaha untuk mungkin memberikan informasi. Nah, tapi lewat apa ya? Kalau mau konsultasi, nah, paling bagus sekarang kita manfaatkan email saja. Jangan telepon. Telepon itu nanti kurang menghayati masalah. Kalau bertatap muka juga sakit, tatapan kan. Ya mungkin nanti saya bisa titip alamat email ke Pak Panitia. Barangkali antum punya kendala. Karena kan kita selain memberi materi juga harus ada baliknya kan, umpan baliknya. Barangkali ada kendala. Nanti alamat email bisa saya sampaikan ke Panitia. Monggo antum yang ingin konsultasi lewat email saja, lebih mudah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita izin ke takmir masjid juga terbatas. Kita alimnya sampai pukul 11.15. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa tetap berlangsung pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan manfaatnya. Kalau misalnya pun ada pertanyaan tadi, nanti bisa dikirim lewat email. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.